Kenapa saya membahas membahas yang tadi semuanya teman-teman? Karena di dalam pernikahan, di dalam kitab Munakahat kalau misalkan kita membahas kitab Munakahat ya kita baca itu di setiap ibadah magdoh dalam Islam, itu yang paling tebal itu adalah bab niat, bab niat. Dan di kitab Munakahat itu juga yang paling dibahas banyak itu tebal itu adalah bab niat. Itu bahkan bab niat itu ada sampai dua dua bahasan tebal gitu tentang niat. Kenapa sih penting banget untuk kita membahas niat ya? Jadi sebelum kita menikah jangan sampai niatnya tuh karena bosan udah hidup sendiri kayak gitu. Misalkan ya Allah teh aku tuh udah misalkan usianya udah 27 tahun nih, udah 30 tahun nih, udah usia matang untuk menikah nih. Udah bosan hidup sendirian. Pengennya ada orang yang nemenin saat malam-malam gitu ya. Lagi galau-galau nonton drakor, ada yang nemenin misalkan ya. Atau misalkan teh pas udah bosan misalkan tidur sama guling aja kayak gitu ya. Udah bosan hidup sendiri kayaknya enak-enak aja gitu kalau kalau misalkan punya pasangan, hidup berdua, menikah segala macam. Padahal teman-teman, percaya atau enggak, menikah itu sama sekali enggak mengubah aktivitas kita secara drastis sampai 180 derajat enggak. Menikah itu kita sama aja, cuman bedanya ada orang yang menemani gitu ya di samping kita dan itu artinya kita menambah peran. Nah, peran yang sebelumnya masih ada nih, perannya cuman untuk diri sendiri, perannya untuk sebagai kakak, sebagai adik, perannya sebagai anak untuk orang tua. Nah, setelah menikah itu justru menambah peran gitu, menambah peran untuk jadi seorang istri, misalkan ya, kalau yang akhwat, untuk menjadi seorang suami untuk yang ikhwan kayak gitu. Kemudian perannya itu bertambah untuk menjadi menantu dari mertua kita, jadi adik ipar, kakak ipar kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita punya punya persepsi, punya niat bosan hidup sendiri kayak gitu, tapi tidak diiringi dengan kesiapan kita untuk menambah peran itu, kebayang. Makanya makanya banyak banget yang terjebak gitu ya. Makanya banyak banget yang terjebak ketika ketika sudah menikah itu ternyata perannya tetap bertambah tapi aktivitasnya sebenarnya sama-sama aja gitu. Makanya indahnya misalkan cuma di 3 bulan pertama, setelahnya ada yang misalkan menjalani LDR, ada yang misalkan ya tetap suaminya kerja pagi-pagi, terus dianya diam misalkan di rumah, atau dia juga kerja, ya sama aja. Jadinya aktivitasnya sebenarnya gitu-gitu, aktivitasnya sama aja seperti ketika kita single, seperti itu. Dan akhirnya banyak yang merasa setelah sudah menikah merasa sendirian lagi, merasa berjuang sendirian. Nah, jangan sampai niatnya karena bosan hidup sendiri.